Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sebelumnya Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak siswa kelas 12 IPA yang sudah naik kelas ya. Kita lanjutkan materi kita. Adapun kemarin sudah kalian buat video tentang perbedaan arus searah dan arus bolak-balik. Sudah sangat jelas ya kalian jelaskan, dan Bapak sangat yakin kalian sudah bisa memahami itu. Nah, selanjutnya kita memahami tentang pelajaran selanjutnya yang berhubungan dengan arus dan tegangan listrik ya. Arus dan tegangan. Nah, berbicara tentang arus, tentunya kalian sudah mengetahui sejak kelas 10 yang namanya kuat arus listrik ya. Kuat arus listrik itu adalah salah satu besaran pokok yang 7 ya kan. Nah, yang mana kuat arus itu dilambangkan sebagai I, yang mana kuat arus listrik itu didefinisikan sebagai banyaknya muatan ya per satuan detik. Nah, atau persatuan waktu. Ini definisi yang namanya kuat arus listrik. Jadi itu adalah kuat arus ya. Nah, kuat arus listrik lambangnya I, satuannya adalah ampere, dilambangkan dengan ampere ya. Nah, sedangkan Q itu adalah muatan listrik ya kan. Satuannya adalah kolom atau C besar, dan T itu adalah waktu. Satuan yang kita pakai adalah sekon atau S. Nah, jadi dapat kita definisikan sebagai yang namanya kuat arus listrik itu sebagai banyaknya muatan yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup per satuan detik. Nah, seperti gambar yang sudah kalian jelaskan kemarin ya, yang namanya kuat arus itu atau arus listrik itu dia mengalir hanya bisa pada rangkaian tertutup ya. Kalau rangkaian terbuka jelas dia tidak bisa mengalir. Nah, itu definisi kuat arus. Kalau definisi tegangan itu sendiri apa? Tegangan itu didefinisikan sebagai V ya. Jadi tegangan itu volt ya, bahasa Inggrisnya voltase ya kan. Satuannya volt, yang mana definisi dari tegangan listrik itu adalah banyaknya energi sebesar W ya yang digunakan untuk mengalirkan suatu muatan atau Q. Nah, jadi ini adalah definisi dari tegangan ya. Jadi V itu adalah tegangan ya. Satuannya adalah volt ya kan, dilambangkan dengan V juga. Sedangkan W itu adalah energi ya kan, satuannya adalah joule, dan Q itu tadi muatan ya kan, satuannya adalah kolom atau C. Kalau kita gabung, kita substitusi antara persamaan ini dan persamaan ini ya. Terus saja ini persamaan 1, ini persamaan 1.1 gitu ya. Kalau ini adalah 1.2. Nah, misalnya substitusi persamaan 1.1 ke 1.2. Nah, ya kan, jadi kita tulis dulu V sama dengan W per Q ya. Nah, karena ini tadi I, kalau kita ubah kan ini jadi Q sama dengan I kali T ya kan. Jadi Q ini kita ganti dengan Q, mencari Q ini kan I kali T ya, jelas ya. Nah, kalau mencari V berarti W, karena kita di I kali T kita ganti, kita substitusi dengan I kali T ya kan. Nah, seperti itu ya, sehingga kalau I nya kita ubah ke sini, kita naikkan ke sini jadi V kali I ya kan. Nah, habis itu sisa W per T ya. Nah, W per T ini kan banyaknya energi persatuan waktu yang kita kenal sebagai daya atau power P kan. Sehingga kan tidak lain dan tidak bukan yang namanya daya itu adalah hasil kali antara tegangan dan kuat arus. Ini jelas sejak SMP sudah dipelajari ya. Nah, selanjutnya lagi yang paling penting yang ingin Bapak ajarkan adalah persamaan hukum Ohm ya. Nah, persamaan hukum Ohm ya. Yang namanya hukum Ohm itu ya kan. Nah, hukum Ohm itu adalah dilambangkan sebagai I sama dengan V per R. Ini hukum Ohm ya. Tadi jelas ya, kalau ini ada variabel baru, ini adalah hambatan. Ya, hambatan atau tahanan atau resistensi ya, itu satuannya adalah ohm kayak gini. Ya. Nah, ini jelas, balik-balik aja, kalau I kali R berarti I kali R adalah rumus V dan seterusnya.
seperti itu. Nah, selanjutnya yang paling penting juga Bapak ingin mengajarkan kalian cara membaca ya, cara membaca suatu alat. Nah, tentunya yang suka bengkel pasti mengetahui alat yang namanya multimeter ya. Nah, multimeter ini bisa untuk mengukur ya, mengukur yang namanya voltase ya, atau tegangan, bisa juga mengukur kuat arus ya, atau bisa juga mengukur hambatan atau resistensi. Nah, biasanya alatnya itu seperti ini ya kan. Nah, misalnya dia ada skalanya ya. Ada skala seperti ini. Nah, misalnya ya, skala di sini misalnya taruhlah dia bermula dari 0, sini 10 misalnya. Sini nolnya di sini ya. Nah, 20, 30, 40, 50, 60, 70 misalnya ya. Ditambah ya 70, 80 ya, 90 sampai 100. Jadi skalanya dia sampai 100 ya skalanya. Misalnya dia di sini ada dua tombol ya, ada dua tombol. Misalnya di sini menunjukkan 5 volt ya. Berarti habis itu di sini ada misalnya di sini adalah 20 volt, yang lebih kecil misalnya 1 volt ya. Nah, jadi ini menunjukkan tegangan ya. Berarti ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur tegangan ya. Misalnya ya kan, nah, dari alat di sini ternyata jarumnya dia menunjukkan ke angka misalnya 60 misalnya ya. Kalau ke 60 misalnya kabelnya itu nyolok satunya ke sini misalnya ke sini ya, ke taruhlah misalnya kabelnya ini dia terhubung ke 5 ya, ke 5 volt. Nah, ini kabelnya terhubung ke 5 volt. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya seperti ini. Berarti tegangannya adalah, lihat ini kan menunjuknya ke 60 ya. Sedangkan skala terbesarnya adalah 100 volt. Berarti kamu menulis seperti ini, 60 per 100 ya, kali dengan, karena 5 volt yang dicolok berarti kali 5 volt. Nah, berarti ini coret kan ya. Ini boleh dicoret 0 atas ini sama sini ya. Sisa 10 ini boleh dicoret dengan ini. Nah, di sini 10 bagi 5 2, duanya di sini ya, bukan di sini ya. Jadi 6 bagi 2 adalah 3. Berarti yang terbaca adalah 3 volt. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dengan angka yang sama 60, tapi misalnya kita pindah ke sini misalnya ke 20 ya, ke 20 volt. Berarti cara membacanya adalah 60 per 100 kali dengan 20 volt ya kan. Berarti ini coret nolnya coret 2, 10 bagi 2 5 ya. Berarti voltasenya 60 bagi 5 12 volt. Nah, seperti ini cara membacanya ya. Nah, itu aja untuk materi pertama kita karena masih sedikit ya. Nanti langsung saja kerjakan uji kompetensi 1. Nanti Bapak perjelas nomor yang mana saja yang kamu kerjakan. Baik, terima kasih.